Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya HP kita sekarang bisa nerjemahin omongan orang secara langsung? Atau kok bisa-bisanya rekomendasi film di aplikasi streaming pas banget sama selera kita? Nah, itu semua kerjaan AI atau kecerdasan buatan. Kelihatannya sih emang kayak sulap modern ya, tapi AI itu sebenarnya punya sejarah yang panjang banget. Sebuah perjalanan epik, penuh mimpi besar, kegagalan yang bikin nyesek, sampai terobosan yang benar-benar mengubah dunia. Yep, AI sekarang ada di mana-mana. Tapi untuk benar-benar ngerti semua ini, kita harus putar waktu jauh ke belakang. Jauh sebelum ada smartphone, bahkan sebelum komputer jadi barang umum di rumah-rumah. Oke, kita mulai ya perjalanan kita menelusuri akar dari revolusi AI ini. Perjalanan kita ini bisa kita bagi jadi 4 babak utama. Pertama, kita mulai dari percikan idenya di tahun 40-an, terus kita lihat gimana optimisme meledak di tahun 60-an sebelum akhirnya nabrak tembok kenyataan. Lanjut, kita lihat gimana AI bangkit lagi di dunia bisnis, dan terakhir gimana ledakan data membentuk dunia AI yang kita kenal sekarang. Anggap aja ini peta perjalanan kita. Oke, babak pertama, fajar mesin berpikir. Di tahun 40-an dan 50-an, sebelum istilah AI itu ada, beberapa pemikir visioner mulai bertanya-tanya sesuatu yang kedengarannya kayak fiksi ilmiah banget. Apa mungkin sebuah mesin bisa berpikir? Bisa nggak ya kita meniru cara kerja otak manusia di dalam sirkuit elektronik? Fondasi dari semua ini dimulai tahun 1943 oleh 2 orang bernama McCulloch dan Pitts. Mereka mengusulkan sebuah model yang disebut neuron buatan. Konsepnya simpel banget, sebuah saklar logika yang cuma bisa on atau off. Ide briliannya adalah, kalau kita bisa sambungin ribuan saklar kecil ini jadi sebuah jaringan yang kompleks, secara teori kita bisa meniru proses berpikir logis. Inilah cetak biru pertama untuk otak buatan. Momen kuncinya datang di tahun 1956. Para pemikir top di bidang ini ngumpul bareng di sebuah lokakarya musim panas yang legendaris, dan di sanalah mereka ngasih nama untuk bidang baru ini. Kecerdasan buatan, atau artificial intelligence. Ini bukan sekedar nama loh, ini semacam deklarasi, sebuah panggilan buat semua peneliti untuk bareng-bareng mengejar mimpi mesin yang bisa berpikir. Nah, setelah namanya resmi, bidang AI langsung meledak dengan semangat. Era 60-an dan 70-an itu penuh sama optimisme yang luar biasa. Tapi, para peneliti ini cepat sadar, ternyata membangun mesin yang bisa berpikir itu jauh lebih susah dari yang mereka kira. Dulu tuh mimpi mereka gila banget, bikin general problem solver, jadi satu AI super genius yang bisa mecahin masalah apa aja, persis kayak manusia. Tapi ya, ternyata nggak segampang itu. Kenyataannya, dunia kita ini kan rumit banget, penuh hal-hal yang nggak pasti, butuh akal sehat, butuh konteks. Nah, program logika sederhana waktu itu jelas nggak sanggup ngatasin semua itu. Jadi ya gitu deh, harapan yang tadinya setinggi langit, akhirnya nabrak tembok realita yang keras. Tapi AI nggak mati begitu aja. Justru di tahun 80-an, AI menemukan tujuan baru. Para peneliti mulai bergeser dari tujuan-tujuan teori yang besar ke aplikasi yang lebih praktis. Dan disinilah AI mulai ngebuktiin nilainya di dunia nyata, khususnya di dunia bisnis. Nah, perubahan strateginya ini penting banget. Daripada nyoba bikin satu otak yang serba bisa, mereka fokus bikin sistem pakar atau expert systems. Ini adalah AI yang sangat-sangat terspesialisasi. Isinya adalah pengetahuan dari seorang ahli di bidang yang sempit banget. Misalnya buat mendiagnosis penyakit darah atau mengonfigurasi sistem komputer. Jadi AI beralih dari yang tadinya mau jadi jagoan di semua hal, jadi ahli di satu bidang spesifik. Dan ternyata, pendekatan yang lebih fokus ini berhasil banget. Gara-gara mereka bisa mecahin masalah bisnis yang beneran ada dan penting, industri AI langsung meledak. Bayangin aja, pasarnya tumbuh dari yang tadinya cuma beberapa juta dolar, jadi lebih dari 1 miliar dolar di akhir tahun 80-an. Wow! Ini bukti yang nggak bisa dibantah lagi. AI bukan lagi cuma sekedar eksperimen di kampus, tapi udah jadi alat bisnis yang super powerful. Dan ini membawa kita ke babak terakhir, era modern yang dimulai di tahun 90-an dan terus berlanjut sampai hari ini. Disinilah semua potongan sejarah tadi, neuron buatan, pelajaran dari kegagalan, fokus ke dunia bisnis, akhirnya nyambung jadi satu dan menciptakan ledakan AI yang kita rasakan sekarang. Coba deh pikirin teknologi yang kita pakai setiap hari. Mesin pencari, sistem rekomendasi, mobil yang bisa nyetir sendiri. Ini semua adalah contoh dari apa yang kita sebut agen cerdas. Mereka ini adalah evolusi berikutnya dari AI. Mereka bisa merasakan lingkungan sekitarnya, bikin keputusan, dan bertindak untuk mencapai tujuan. Dan mereka semua punya satu bahan bakar yang sama, yaitu data. Kutipan ini adalah kuncinya. Dengan adanya internet, cloud computing, dan miliaran perangkat yang nyambung,
Tiba-tiba, kita punya data yang jumlahnya luar biasa banyak. Fokus AI pun bergeser. Sekarang bukan lagi cuma soal bikin algoritma yang pinter, tapi soal ngasih makan algoritma itu dengan data yang super banyak dan biarin dia belajar sendiri. Data jadi bahan bakar yang menyalakan mesin AI modern. Jadi kita udah lihat perjalanannya. Dari sekedar saklar on-off di tahun 40-an, terus jadi sistem berbasis aturan yang sempit di tahun 80-an, sampai sekarang jadi mesin yang haus akan data. Evolusinya luar biasa kan? Nah, ini meninggalkan satu pertanyaan yang menarik banget buat kita renungkan. Kalau dulu AI digerakkan oleh algoritma, dan hari ini oleh data, kira-kira apa ya yang bakal jadi pendorong revolusi AI berikutnya?